Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Teman-teman, yang ingin saya bahas kali ini mengenai ilmu makrifat. Apa sebenarnya itu ilmu makrifat dan di mana sebenarnya itu makrifat itu sendiri? Di dalam hati atau di dalam jantung sanubari yang paling dalam. Mari kita buka satu persatu. Di dalam jasad Adam ada hati, di dalam hati ada roh, di dalam roh ada nur, di dalam nur ada rasa. Nah, inilah yang perlu penting kita ketahui, yang sebenar-benarnya siapa sebenarnya yang memiliki rasa. Kudrat menggerakkan roh, roh menggerakkan hati, hati menggerakkan jasad. Tidak bisa bergerak badan kalau tidak digerakkan hati, tidak bisa bergerak hati kalau tidak digerakkan roh, tidak bisa bergerak roh kalau bukan digerakkan dengan kudrat iradat Allah. Inilah keadaan Allah, bukan keadaan kita. Kudrat menggerakkan roh, roh menggerakkan hati, hati menggerakkan jasad. Kalau sudah ada penjelasan seperti ini, teman-teman, apakah kita masih mau dipuji-puji atau mau memuji diri atau mengaku diri yang pintar, yang berilmu? Salah, teman-teman. Adapun Islam itu ada pada dada atau sekalian anggota. Islamkah mata kita? Islamkah hidung kita? Telinga kita? Mulut kita? Itu yang jadi pertanyaan. Kita tidak pernah campur dengan agama lain, tapi yang bikin kita syirik adalah pengakuan. Mata kita yang melihat, kita merasa kita yang melihat. Telinga kita yang mendengar, kita yang merasa mendengar. Kita yang berbicara, kita merasa kita yang berbicara. Itulah yang menyebabkan kita syirik, karena kita mengaku diri. Agar kita tidak syirik, bagaimana caranya? Sertakan selalu Allah di dalam semua apapun, di dalam apapun, keinginan apapun, sertakan selalu Allah di dalam hatimu. Ketika kita melihat, oh sudah Allah yang melihat. Ketika kita mendengar, sudah Allah lah yang mendengar. Ketika kita berbicara pun, bahwa Allah lah yang berbicara. Baru kita selamat, baru kita dikatakan Islam sejati. Islam sejati itu kenalah diri, teman-teman. Adapun iman, Islam, tauhid, makrifat satu jua pada hukumnya, tetapi berlainan pada maknanya, tetapi ada pada manusia itu sendiri. Kalau salah satu, teman-teman, tidak ada, orang namanya. Makanya manusia terdiri dari 4 huruf, mim, nun, sin, ya. Kalau sudah lengkap, itulah baru bisa dibaca manusia. Kalau salah satu tidak ada huruf itu, maka dikatakan manus, atau orang, belum bisa dikatakan manusia. Manusia adalah tunggal rahasia. Kalau salah satu kita tidak ketemukan, teman-teman, itulah yang dikatakan hidupnya kita seperti ayam, siang cari makan, malam kita tidur ngorok. Padahal kita tidak tahu siapa sebenarnya yang keluar masuk. Iman di mana dia jelas? Di roh. Islam di mana dia jelas? Di badan. Tauhid di mana dia jelas? Di hati. Makrifat itu di mana dia jelas? Di rahasia. Adakah pada diri kita sekalian? Itu yang perlu penting, teman-teman, kita harus tahu supaya kita tidak tersesat. Yang jadi pertanyaannya, teman-teman, adakah kita berpikir seperti ini? Ternyata manusia ini berlapis-lapis. Kalau kita tidak
buka dari tahap pertama, kedua, ketiga, keempat, bagaimana kita bisa ketemukan? Maka dari itu kita harus belajar dari dasar dulu supaya kita ketahui tingkat mana kita sampai, supaya kita tidak mencela-mencela lagi. Kalau kita sudah tahu dari dasar sampai tingkat level yang tinggi, maka kita tidak akan berani mencela orang lain. Kenapa kebanyakan mencela? Karena tingkat pengetahuannya belum sampai sehingga berani mengafir-ngafirkan orang lain. Kalau kita sudah sampai, sama hal contohnya seperti ini, teman-teman. Kalau kita sekolah mengenai pendidikan dunia, kalau kita baru sekolah di SMP, tentu kita tidak akan pernah ketahui apa mata pelajaran SMA. Kalau kita sudah sampai di SMA, kita tidak tahu apa pelajaran di kuliah. Seperti itu, teman-teman. Begitu pula dengan pendidikan akhirat. Kalau kita sudah sampai di pendidikan yang namanya The Master, tentu kita sudah hafal. Oh, kalau SD seperti ini, kalau SMP seperti ini, SMA seperti ini, bahkan kuliah pun seperti ini, kita sudah hafal. Seperti itu ibaratnya, teman-teman. Kalau kita baru menuntut ilmu, hanya baru pengetahuannya kita tingkat SMA, kita sudah berani mencela yang ini, padahal pengetahuanmu baru tingkat SMA. Seandai kata kita sudah S2, wajar kita mencela yang SMP karena kita sudah tahu, oh ini kok berani sekali dia, padahal saya sudah lalui yang itu. Kan seperti itu, teman-teman ya. Semoga teman-teman paham apa yang saya maksudkan di sini. Adapun makrifat itu, teman-teman, adalah rahasia ketuhanan, cara penyatuan diri kita terhadap Al-Khaliq. Iman percaya Allah, mempercayai diri. Islam berbuat sembah Allah, sembah diri. Tauhid yang hidup jangan dicari lagi, karena hanya satu yang hidup. Tapi wadah yang bikin kita bingung, teman-teman, karena terlalu banyak wadah. Tempat hidup roh namanya, tempat roh badan namanya, tempat zat hidup namanya. Semua ada namanya, teman-teman. Badan ini sarung roh. Kok kira badan yang berbicara, kok kira badan yang melihat, kok kira badan yang mendengar, tapi roh. Jangan salah paham, teman-teman. Tapi badan ini ibarat rumah yang memiliki jendela. Kalau kita tidak punya jendela, di mana kita melihat, di mana kita mengintip? Nah, seperti itu, teman-teman. Roh itu kalam Allah. Coba kita pikir, teman-teman. Sifat 20 katanya tertulis di kitab. Sifat 20 itu sifat-sifat Allah. Tapi bukan tertulis bilang sifat-sifat manusia. Bukankah seperti itu? Seperti ada kemarin yang saya dengar, barang siapa yang melihat Allah, katanya penistaan agama. Ya Allah, bagaimana mungkin kita menistakan agama? Karena sudah dia menzahirkan dirinya sendiri, sehingga bisa berbicara, sehingga bisa melihat. Bukan orang yang melihat, tapi Allah telah melihat dirinya sendiri. Seperti itu, teman-teman. Sampai kita membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Siapa yang menyaksikan dan siapa yang disaksikan, ini kan perlu penting kita ketahui. Tidak mungkin mayat yang bisa menyaksikan yang hidup. Tentu yang hidup toh menyaksikan. Kan seperti itu. Bagaimana mungkin kita bisa pintar atau pandai kalau kita tidak ketahui yang satu ini,
Bahkan kita ibadah pun kalau kita tidak memakai yang ini teman-teman, kita tetap sesat. Kita harus tahu sebenar-benarnya siapa jati diri kita, supaya kita tahu sifat kita, nama kita. Seperti itu. Bukan kita yang bersifat, tapi Allah lah yang bersifat. Kan sudah tertulis di sifat 20. Begitu juga dengan nama Asmaul Husna, 99 nama. Kurang satu apa yang melengkapi supaya dia cukup? Ya, itulah rahasia ketuhanan yang harus kita tahu. Sebenarnya yang kosong itu kita, yang hidup itu yang satu. Kan sudah jelas 99 nama. Adakah tertulis di situ nama-nama Dewi atau Desi? Tidak ada. Maka dari itu teman-teman, jangan salah paham. Mari kita kaji sama-sama. Semua sudah tertulis. Yang mana yang dikatakan sifat-sifat 20. Sifat-sifat ketuhanan. Kudrat, iradat. Sudah kehendak Allah. Sama, basar, kalam, kalimun, kadirun, hayun, mutakalimun. Tidak ada nama-namamu di situ dicantum. Karena nama sesungguhnya manusia itu sendiri namanya Muhammad. Itu nama sejatinya yang dari lahir kita. Nama kita semua ini adalah Muhammad. Bukan nama Desi atau Ratna. Bukan. Itu nama buatan saja dari lahir kita, dari orang tua kita. Tapi nama yang sebenar-benarnya kita, nama kita itu Muhammad. Siapapun dia itu tetap Muhammad namanya. Hamba itu juga satu, Tuhan itu juga satu. Apa yang bikin kita keliru, apa yang bikin kita bingung? Karena ciptaannya Allah itu terlalu banyak. Tapi sebenarnya satu yang kita cari. Kalau kita sudah ketemukan yang satu, tidak ada faedahnya yang banyak yang terlihat ini teman-teman. Kalau satu kita tidak ketahui, walaupun jidat kita sampai hitam 70.000 tahun kita sholat, tapi kita tidak tahu siapa yang menyembah dan siapa yang disembah. Itu yang bikin kita tidak sampai. Bahkan kita mendoakan orang yang sudah meninggal, kita zikir 70.000. Tapi memang dibilang selamat. Tapi perlu penting kita ketahui, kalau kita masih memakai hak kita, diri kita, menganggap bahwa kita yang berzikir, dia tidak akan pernah sampai kepada yang kita tuju. Ibaratnya kalau kita mengirim barang, kalau tidak lengkap alamatnya, barang itu tidak akan pernah sampai. Begitu juga dengan apa yang kita kerjakan teman-teman di dunia ini. Bukankah kita harus cari yang satu? Kalau kita ketemukan yang satu, maka semuanya juga akan sesuai dengan arah dan tujuannya teman-teman. Kalau kita menuntut ilmu sesuai dengan apa yang kita dapat, apa yang kita tulis, apa yang kita temukan di perguruan kita hanya itu saja yang kita bahas, sehingga turun-turun hadis-hadis, dalil-dalil. Tapi kalau kita sudah ketemukan yang satu, kenapa harus kita pakai dalil? Kenapa harus kita pakai hadis? Karena perlu penting kita pakai hadis atau dalil. Karena apa? Karena kita belum menemukan yang satu. Kalau kita sudah menemukan yang satu, kenapa kita harus pakai dalil? Kenapa harus kita pakai hadis? Bagaimana menurut teman-teman? Kita disuruh mengkaji. Sama halnya contoh, kalau kita pergi naik ke tanah suci, dimanapun kita menghadap, kita tetap menghadap di Ka'bah, di Ka'baitullah. Begitu juga di dalam diri kita. Dimanapun kita menghadap, kita tetap di dalam kita menyembah. Berbicara pun kita lagi menyembah. Memandang pun kita lagi menyembah. Karena apa? Karena kita sudah menemukan yang satu. Menemukan yang satu, niscaya kita akan tahu. Kita tidak akan pernah terbuang-buang kalimat yang tidak-tidak.
Apalagi sampai kita berkomentar, berpendapat, golongan si A begini, golongan si B begini. Karena apa? Kata kuncinya yang dia belum tahu, kata sandinya. Apa kata sandinya sebenarnya? Inilah kata sandinya, kenal satu maka kenal semuanya. Kalau kita ibadah pakai ini, semua mengandung ibadah. Kita kerja, kita melangkah, gerak-gerik, semua mengandung ibadah. Tidak ada yang tidak ibadah. Jangankan dalam keadaan sholat, jangankan dalam keadaan sembahyang, dalam keadaan berbicara pun kita dalam keadaan menyembah. Kita menyanyi saja dalam keadaan menyembah. Karena apa? Kita sudah tahu yang sebenar-benarnya. Kita sudah kenal yang sebenar-benarnya. Siapa sebenarnya yang hidup itu? Kita memandang, indah sekali ini bunga, indah sekali ini cewek, indah sekali ini cowok. Semua akan indah kalau kita sudah ketemukan yang satu. Biar kita diberikan cobaan yang sebesar apapun, kita akan tetap tenang. Karena apa? Kita sudah berpegang kepada yang satu. Kita tidak akan pernah goyah. Subhanallah. Jadi harus kita tahu dulu sandinya teman-teman, baru kita bisa buka aplikasi yang lainnya. Kalau kita tidak tahu sandi, bagaimana kita bisa membuka aplikasi? Kan seperti itu teman-teman ibaratnya. Kalau memang ada kata-kataku yang salah teman-teman, mohon berkomentar, saya akan jawab. Karena apa? Di mana letak kesalahan? Kalau kita sudah segala sesuatunya, kita sudah mengarahkan tujuannya kepada Allah itu sendiri. Karena Allah yang menciptakan, maka Allah yang kasih rusak. Karena apa? Bukan karena ini, bukan karena itu. Karena Allah itu bukan dikarenakan dengan suatu karena. Begitu. Kalau ada yang bilang ini kafir, kalau ada yang bilang itu kafir, karena sebenar-benarnya dia belum tahu kata sandinya. Karena ilmu itu ada dua. Ada ilmu yang kita dapat dari kita tuntut, ada ilmu yang turun langsung yang namanya ilmu laduni. Jadi bagaimana mungkin kita langsung kita mengakui diri pintar, mengapir-ngapirkan orang lain, ini syirik, ini kafir. Ya Allah, sebenar-benarnya pengetahuan kita yang belum sampai ke tingkat level itu yang membuat kita seperti itu. Kalau kita memiliki ilmu laduni, apa sih yang tidak bisa? Contoh, seperti saya sendiri bukan ustazah, bukan siapa-siapa, saya orang bodoh, saya bukan orang pandai, saya bukan orang yang berilmu tinggi. Tapi ketika ada keinginan atau kehendak atau ucapan-ucapan, berarti sudah kehendaknya, berarti sudah ridhonya. Kalau orang masih menunggu ridho, berarti dia tidak tahu ridho itu seperti apa. Kalau kamu tahu itu ridho, ya seperti ini. Ketika saya berbicara, sudah ridhonya nih. Ketika saya punya keinginan, berarti keinginannya. Ketika saya ingin punya kehendak, berarti sudah kehendaknya. Saya tidak berani mengaku-mengaku. Siapa sih saya? Saya ini orang kosong. Yang ada cuma dia, yaitu Allahu Akbar. Kalau masih ada orang yang sudah berilmu tinggi tapi dia masih bilang, oh dia ini begini, oh dia itu begitu, jangan kau ikut. Berarti orang itu masih berubah-ubah. Cari yang bisa mengatakan bahasa aku, inilah aku yang sebenarnya. Seperti itu contohnya teman-teman. Kalau dia sudah pandai mengakui diri, tapi aku diri yang mana? Bukan aku-akuan, bukan ucap-ucapan, tapi ucapan yang sebenar-benarnya dari hati nuraninya. Bukan karang-karangan, tapi itulah kenyataannya.
Yang seperti itu yang saya maksudkan, teman-teman. Jangan jangan salah paham atau jangan salah mengartikan dalam bentuk pengakuan, tapi aku yang mana dulu, seperti itu. Mungkin cukup sekian, teman-teman, penjelasan saya tentang ilmu makrifat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.